Muliakanlah nama-Mu. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersama-sama membacakan teks Injil yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Adalah sebuah pertanyaan dari Yesus kepada Petrus, yang kemudian dijawab dengan begitu meyakinkan oleh Petrus dan mendapatkan pujian dari Yesus karena Bapa di surga menyatakan hal tersebut kepadanya. Namun jawaban yang begitu mantap tersebut menyisakan pertanyaan, apakah Petrus sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakannya? Karena saat Yesus menyatakan akan penderitaan yang akan ditanggungnya, Petrus malah melarang Yesus, dan Yesus harus menegur Petrus karena tidak memahami apa yang menjadi rencana Allah. Petrus hanya melihat sosok Mesias yang penuh kejayaan duniawi, dan dia tidak dapat benar-benar memahami arti Mesias yang sudah dijalankan Yesus yang harus menebus manusia. Sebenarnya bukan saja Petrus, mungkin ada banyak orang saat ini yang keliru memahami sosok Yesus Kristus. Ada yang memahaminya sebatas orang guru moral, atau sekedar seorang nabi, atau bahkan hanya tokoh fiktif. Belum lagi banyak yang mencibir dan mengejek mengenai sosok yang dianggap Tuhan, namun harus tidak berdaya di atas salib. Tidak mengherankan pemahaman yang keliru membuat beberapa orang Kristiani meninggalkan imannya dan menganggap sia-sia mempercayai Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi yang diceritakan dalam perikop Injil hari ini merupakan sebuah peristiwa yang penting bagi para murid, khususnya Petrus dan Yohanes.
peristiwa transfigurasi ini sedang mempersiapkan Petrus dan Yohanes beserta para murid lainnya sebagai saksi mata kemuliaan Yesus menjelang kematiannya. Peristiwa transfigurasi adalah peristiwa yang sangat jelas bagi Petrus untuk menyaksikan bukti kemuliaan Yesus sebagai Tuhan. Selain penampakan Yesus yang berubah rupa dan legitimasi dari Bapa yang bersuara menyatakan perkenanannya kepada Yesus, ada juga penampakan Musa dan Elia. Musa sebagai nabi yang menyampaikan hukum Taurat Allah kepada umat. Sesungguhnya merepresentasikan hukum. Sementara Elia sebagai nabi yang diangkat ke langit oleh Allah merepresentasikan nubuatan para nabi. Ketika Yesus berbincang dengan Musa dan Elia, sesungguhnya hendak menyatakan bahwa Yesus inilah yang menjadi pusat pemberitaan dari hukum dan nubuatan para nabi. Suara Bapa turut menegaskan akan keilahian Yesus. Lengkaplah kesaksian yang diterima murid-murid tersebut akan keilahian Yesus. Diri Yesus yang mulia, penegasan hukum Taurat dan nubuatan Nabi, serta suara Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Allah yang hidup di zaman ini, kita diingatkan kembali akan kemuliaan dan keilahian Yesus yang kita sembah. Dunia ini memiliki banyak pemikiran dan teori yang seringkali membuat kita meragukan Yesus. Namun, mari kita lihat peristiwa ini sebagai suatu peristiwa nyata yang dicatat dan memiliki saksi mata yang meneguhkan kemuliaan Yesus. Selain itu, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, maka jalanilah hidup bersama dengan Dia. Ketika kita menghadapi kesulitan, ada perasaan frustrasi dan seakan kehilangan harapan, jangan lari kepada kuasa kegelapan dan hal-hal dunia lainnya, melainkan pandanglah kepada Dia yang memiliki kuasa kehidupan dalam menuntun hidup kita. Percayalah kepada Yesus dan jadikan Dia sebagai pemimpin segala aspek hidup kita. Jika Yesus adalah pemimpin hidup kita, maka tanggalkanlah segala hal yang menghambat kita untuk sungguh-sungguh mencintai dan melayani Allah dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Jangan pernah meninggalkan Yesus yang adalah Tuhan kita yang hidup. Sebab Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga Tuhan beserta kita.